lebih dari 10-an, karena kita juga selain kita menjual kopi juga pemberdayaan kepada petani kopi. Oke, iya. Oh iya, satu pertanyaan lagi tadi yang disampaikan kan Benowo. Ini sebenarnya Benowo itu kecamatan mana, kabupaten mana ini Mas Fata? Benowo itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Mas Kusnomo? Selamat malam. Saat ini Mas Kusnomo sedang bersilaturahim di Kopi Benowo, yaitu di Desa Benowo. Pada kali ini kita akan berbincang dengan salah satu owner Kopi Benowo, yaitu dengan Mas Fata. Mas Fata, boleh nih ceritakan bagaimana sih asal usul dari Kopi Benowo ini? Oh iya, perkenalkan, nama saya Fata. Saya termasuk petani kopi, juga memproses kopi. Jadi awalnya kenapa kok saya membuat brand Kopi Benowo, memang asalnya dari Desa Benowo. Dan Kopi Benowo ini asli dari kebun sendiri gitu. Jadi tidak ambil dari kebun desa yang lain, memang ini dari kebun Benowo sendiri. Kemudian apa saja sih potensi yang ada di Desa Benowo ini? Oh, selain kopi banyak sekali. Kebetulan Benowo itu sudah menjadi desa wisata Purworejo termasuk. Yang ada di Benowo ada Gunung Kunir, ada Curug Padusan, terus ada Curug Klesem di bawah itu, Curug Benowo, terus juga ada petilasan peninggalan Pangeran Benowo kayak gitu. Jadi wisata religiusnya juga ada. Mas Fata ini kan owner dari Kopi Benowo. Yeah. Sejak kapan sih Mas Fata itu mengembangkan atau mempelopori Kopi Benowo ini? Sejak tahun 2014. Sejak tahun 2014 saya mengenal kopi. Kebetulan di Benowo juga banyak sekali komoditas kopi ya. Selain cengkeh juga ada kopi lah. Saya tertarik di situ. Terus saya mengembangkan sampai sekarang. Ya. Kemudian ini kan ada kopi, salah satu contoh dari kopi produk dari Kopi Benowo. Ini desainnya itu Mas Fata sendiri yang buat atau gimana? Iya, saya sendiri. Saya sendiri ya. Sendiri. Jadi saya itu dari merintis dari menanam kopi, memproses kopi, pengenalan kopi Benowo kepada petani, sampai ke market juga saya sendiri handle sendiri kayak gitu. Kemudian kesulitan Mas Fata dalam mengembangkan UMKM ini itu apa? Sebetulnya untuk kesulitan itu nggak ada kesulitan. Okay. Cuma untuk di dalam perkembangan memang di UMKM kita agak begitu kurang kayak gitu kan. Mungkin ya dari dinas UMKM atau dari mana kan. Cuma untuk saya promo sendiri itu juga bisa dari petani-petani atau dari pengelola Kopi Benowo sendiri sudah bisa. Kemudian apakah ada peran dari pemerintahan dalam pengembangan UMKM Kopi Benowo? Ada peran, tetap ada peran dari UMKM tersebut, ada peran dari dinas pertanian atau dari UMKM, ada peran dari produk lokal Kopi Benowo ini. Sejauh mana peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM Kopi Benowo? Peran pemerintah untuk mengembangkan UMKM Benowo itu menurut saya sudah cukup sih. Artinya setiap ada pameran UMKM atau acara UMKM kita mesti diundang, gitu, mesti diundang. Setelah kita mendengar penjelasan dari Mas Fata, bagaimana sih tanggapan Mas Kusnomo dalam nantinya dalam pengembangan UMKM berupa Kopi Benowo tersebut? Oke, jadi gini, kita ngulas ke tadi Benowo. Benowo itu berarti satu nama desa ya Mas Fata ya? Nama desa, betul. Ini kebetulan tempat lahir panjenengan juga? Iya, tempat lahir saya. Terus tadi Mas Fata juga sempat menjelaskan kalau Mas Fata memproduksi dari kopi ini ya? Iya. Kopi ini
dari kebun sendiri, Iya. kemudian diolah sendiri, kemudian dikemas sendiri, bahkan dipasarkan sendiri Iya. ya. Kemudian berapa lama ini hitungannya Mas Fattah sudah mengelola ini? Katanya sudah berapa tahun? Ya. 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun gitu Mas Fattah? Sekitar, jadi untuk mengelola kopi sendiri ini dari mulai kita nggak tahu kopi sampai tahu kopi itu sekitar 5 tahun. Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Untuk sementara kegiatan Mas Fattah untuk pengelolaan kopi ini dari mulai pengolahan maupun sampai dengan pengemasan bahkan sampai pemasaran sudah berapa karyawan untuk hitungannya Mas Fattah? Artinya untuk bisa mengembangkan kopi Benowo ini tentunya membutuhkan karyawan. Ini kan satu potensi, adanya potensi adalah bisa membuka satu lapangan pekerjaan. Iya, betul. Ada berapa orang yang dilibatkan oleh Iya, Mas Fattah? yang saya libatkan bahasa saya partner itu. Partner. Partner itu ada 3. 3 orang. Iya, 3 orang. Ya. Untuk sajian di kafe panjenengan ada juga. Ada juga. Di pengolahan juga ada. Ada. Di petani sementara juga banyak. Kalau petani kita banyak. Kalau petani lebih dari 10 orang. Ya. Lebih dari 10 orang karena kita juga selain kita menjual kopi juga pemberdayaan kepada petani kopi. Ya, ya. Oh iya, satu pertanyaan lagi tadi yang disampaikan kan Benowo. Ini sebenarnya Benowo itu kecamatan mana, kabupaten mana ini Mas Fattah? Benowo itu kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Letaknya di sebelah paling utara dan paling timur. Kita ada perbatasan Yogyakarta, juga perbatasan Magelang. Oke, berarti sangat dekat dan ini artinya sambil pengembangan kopi tersebut juga tadi sudah disebutkan juga terkait wisata ya. Iya. Wisata ada apa saja tadi? Ada Gunung Kunir, Gunung Kunir, ya. Terus ada 2 curug ya, namanya Curug Padusan dan Curug Benowo. Curug Padusan sama Curug Benowo. Benowo. Iya. Kemudian yang tadi religi tadi? Religi ada Petilasan Pangeran Benowo. Pangeran Benowo. Iya. Kemudian satu lagi saya tadi dengar informasi yang air itu apa? Oh, itu namanya Sendang. Sendang ya. Iya, Sendang Pangeran Benowo. Hmm. Itu juga termasuk wisata religi juga dari Benowo. Oke, ini menurut cerita karena kebetulan Mas Fattah ini kan asli kelahiran dari Benowo ya, desa Benowo itu. Untuk ceritanya dulu itu sendang itu dipakai untuk apa? Mas Fattah? Jadi sebelum ke cerita ke Sendang, dari Pangeran Benowo itu kan corone berjalan menuju ke Benowo dan dia bisa dikatakan ya bertapa ya mungkin. Ya. Sekitar beberapa tahun Pangeran Benowo sendiri adalah putra dari Joko Tingkir. Ya. Dia kerajaan Pajang yang paling terakhir. Pangeran Benowo itu. Ya. Dan dari Sendang sendiri itu dibuat untuk wudhu dan juga buat mandi juga. Ya. Sampai sekarang sendang tersebut tidak kering ya? Tidak kering, sampai sekarang masih. Walaupun kemarau panjang. Walaupun kemarau gitu ya? panjang tetap masih. Oke. masih. Ya. Nah, kemudian ini merangkai dari semuanya ini bahwa potensi kopi jelas membawa nama desa, membawa nama kecamatan yaitu Kecamatan Bener, kemudian membawa nama juga Kabupaten Purworejo. Betul. Ya, kemudian ini dengan terus berkembangnya wisata, sementara di Benowo ada 4 poin atau 4 titik ya. Satu diantaranya adalah Gunung Kunir, yang satunya adalah Curug Padusan, Curug kemudian Benowo, satunya Curug Benowo, dan Petilasan Pangeran dan Benowo. Petilasan Pangeran Benowo. Ini yang satu rangkaian religi Satu ya. rangkaian religi, Iya. betul. Nah, sekarang kita masyarakat tahu bahwa salah satu bandara yang terbaru yaitu Bandara New Yogyakarta. Ya. Ini menurut Mas Fattah dan kita ya istilahnya arahnya adalah salah satunya adalah sebagai kota wisata yaitu kedua di Bali. Ini menurut Mas Fattah ini harapannya apa? Kemudian untuk menyiapkan itu tentunya perlu pengembangan, perlu inovasi dari Mas Fattah sendiri yang kebetulan masih bujang ini ya. Juga panikahnya ini Mas Fattah. Belum.
tahu ini. Belum tahu, belum ada jodoh ya. Oke. Jadi apa? Kira-kira ini saya belum Mas Fata belum tanya ke kita. Artinya kita justru malah bertanya apa yang nantinya disiapkan dengan terkait adanya Mangkupurwo. Mangkupurwo adalah serangkaian Magelang, Purworejo, Kulon Progo. Ini kan satu objek atau titik yang bisa dikembangkan terkait dengan wisata. Tentunya di sini adalah pegunungan. Tentunya disitulah nanti objek wisata yang akan dikembangkan oleh wilayah setempat. Dalam hal ini peran serta pemuda yaitu Mas Fata. Kira-kira apa yang harapan dari Mas Fata nantinya? Harapan nantinya banyak sekali untuk berbicara harapan nantinya. Ya. Yang jelas dari saya selaku pengelola wisata juga, yang jelas kan kepingin wisata itu juga ramai juga. Di samping itu juga kita mau infrastruktur yang bagus juga kan gitu. Kebetulan kan Gunung Kunir sendiri kan punya potensi yang sangat luar biasa. Itu juga menjadi julukan Golden Sunrise-nya Purworejo loh. Golden Sunrise-nya Purworejo ya. Di Gunung Kunir tersebut kita bisa melihat beberapa gunung, ada 5 gunung di sana. Salah satunya Sumbing, Sindoro, Merapi, Merbabu. Satunya Selamat. Gunung Selamat. Iya, itu bisa menjangkau. Bisa menjangkau. Luar biasa. Ya. Jadi kalau ketika sunrise itu di tengah-tengah antara Merapi dan Merbabu. Ya. Nanti kalau sunset itu di atasnya Gunung Selamat. Gunung Selamat. Iya. Oke, tadi sudah disampaikan adalah sarana penunjang ya. Sarana penunjang. Harapan untuk kedepannya pada pemerintahan terkait dengan pengembangan objek-objek wisata ya. Betul sekali. Oke, itu harapan kita bersama ya. Artinya ada kombinasi satu kebijakan untuk pengembangan wisata tersebut. Pada dasarnya seperti itu. Oke, yang lain mungkin dari Mbak ada pertanyaan lain? Kemudian buat Mas Kusnomo pertanyaan. Kemudian kan tadi sudah dipaparkan bahwasannya terdapat beberapa kendala dalam pengembangan UMKM ini. Salah satunya mungkin dari akses jalan yang mungkin tadi sudah dilewati oleh Mas Kusnomo. Memang akses jalannya itu memang belum baik gitu nih. Gimana solusi dari Mas Kus terhadap kendala-kendala yang ditemui tadi? Oke, ya, tentunya kita akan melakukan kajian apa yang sudah direncanakan kemarin, kemudian ada satu evaluasi terkait dengan perencanaan untuk pengembangan ini ya Mas Fata. Artinya objektif di lapangan itu harus kita kaji. Betul. Kemudian bagaimana untuk merumuskan 1, 2, 3 titik objek wisata, tentunya perlu kajian yang mendalam, kemudian dengan ahli, dalam artian ahli itu yang membidangi daripada potensi-potensi wisata maupun UMKM yang tadi salah satunya yaitu produk kopi ya. Selain itu juga tentunya bagaimana kita bisa istilahnya pemerintah itu bisa memfasilitasi apa yang menjadi satu kesulitan pengembangan daripada UMKM. Nah, ini tadi Mas Fata kan sudah menyampaikan juga bahwa beberapa sudah dilakukan, tentunya nanti ke depan lebih baik. Kemudian peningkatan daripada produk-produk kopi ini yang masuk dalam UMKM ini kan kopinya ya Mas ya. Betul, kopinya. Kalau jeruk kan enggak ya? Iya enggak. Ini objek wisata ini kalau jeruk ya. Oke, nanti tentunya beberapa sisi di situ tentunya menjadi satu kajian ke depan. Tentunya perumusan ahli dan yang terbaik. Artinya yang terbaik di situ bisa membuka lapangan pekerjaan, mendatangkan PAD dan tentunya adalah untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Purworejo. Oke. Selanjutnya sebagai penutup perbincangan kali ini, satu pertanyaan buat Mas Fata. Boleh. Harapan ke depan jika Mas Kusnomo ini nanti terpilih sebagai wakil bupati itu apa? Harapan saya selalu dekat dengan masyarakat. Kita juga harus
harus seperti itu. Artinya apa yang menjadi aspirasi, tentunya kalau kita sudah dekat dengan masyarakat pasti kita akan tahu, pemimpin akan tahu bagaimana yang ada di masyarakat. Ya, salah satunya adalah tetap ada komunikasi silaturahmi, bisa ngopi bareng ya, bisa Mas ngopi Bapak, bareng, ya. jelas. Yang paling inti kan ngopi barengnya Inti itu. gitu. Mungkin itu ya Mbak, artinya apa yang menjadi motivasi. Kebetulan beliaunya Mas Fatah juga masih muda, bisa bisa menginspirasi bagi teman-teman lainnya yang mungkin perlu panduan dari Mas Fatah. Itu aja. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Kusnomo dan Mas Fatah. Sama-sama. Semoga nantinya perbincangan ini dapat menginspirasi dan juga dapat bermanfaat untuk pemuda dan juga untuk pengusaha-pengusaha khususnya yang ada di Kabupaten Purworejo. Dan semoga nantinya harapan yang telah disampaikan oleh Mas Fatah tadi bisa terwujud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam doa jari, bela di Purworejo.